Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini alhamdulillah Rizky dan Zaini hadir keduanya. Kita hari ini akan belajar benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada yang sudah tahu benda padat? Contoh-contohnya sudah tahu. Apa aja contohnya? Pintu, jendela, meja, kursi. Apa lagi, Ki? Tempat sampah. Habis itu penghapus, spidol, papan tulis. Oke, Rizky udah tahu kan? Nah, kita hari ini akan belajar tentang benda padat. Jadi nanti kita akan menyebutkan benda-benda padat tersebut seperti yang sudah Zaini sebutkan tadi. Yang kedua, ciri-ciri benda padat, dan nanti kita akan mengamati dan menghitung jumlahnya serta menjumlahkan nanti. Ada soal nanti. Oke, sebelumnya ini materi yang akan kita sampaikan, benda padat. Oke. Pagi, menjelang siang. Tujuan pembelajarannya ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, nah, coba amati gambar yang sudah ditampilkan. Itu gambar apa itu, Ki? Kursi, ya. Kursi itu biasanya adanya di mana saja? Ya, kelas. Di mana lagi? Di ruang guru. Di rumah, ya, di rumah, benar. Jadi kursi itu benda yang umumnya terdapat di sekitar kita. Nah, ini pertanyaannya tadi yang sudah terjawab. Selanjutnya, oke, Rizky dulu nih yang baca. Benda padat di lingkungan sekolah. Beberapa benda padat yang ada di lingkungan sekolah diantaranya kursi, meja, pintu, jendela, papan tulis, penghapus, spidol, tempat sampah, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi adalah contoh benda padat. Sebenarnya selain itu banyak benda padatnya, termasuk dinding, lampu, jam dinding, kipas angin, dan perangkat-perangkat yang kita pakai untuk belajar ini seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah benda padat. Cuman yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah itu ya ini, kursi, meja, pintu, apalagi jendela, papan tulis, penghapus, spidol. Nah, kebetulan di ruangan kita ini papan tulisnya tidak ada, ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Rizky ada nggak, Ki? Tidak ada. Oke. Nah, ini gambarnya. Gambar kursi ada, meja ada, papan tulis. Nah, kebetulan papan tulis di tempat di ruang kita ini nggak ada, jadi itu contohnya tuh. Udah pernah kan lihat papan tulis? Ya, setiap hari, benar. Saat di ruang kelas. Itu ada penghapus, ini penghapus. Ada spidol, ini spidol. Dan ada tempat sampah, itu nggak kalah pentingnya tuh. Supaya lingkungan kita bersih, harus ada tempat sampah. Oke. Selanjutnya, nah, ayo kita mengamati benda padat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, coba yang paling dekat apa yang ada di sekitar kalian yang paling dekat? Kursi, ya. Apa aja ini apa? Meja. Jendela, ya benar. Apalagi? Oh, pintu ada, ya. Jendela. Tempat sampah, oke, ada. Oke, jam dinding, ya. Kipas angin, benar, termasuk benda padat. Ini ya juga nih. Penghapus dan spidol, ya, oke.
Ya, orden benar, termasuk benda padat. Sangat tepat. Jadi tadi kalau kita ulangi dari sini tadi, ingat ya, ini benda padat yang ada di sekitar kita. Yang hampir di setiap sekolah ada, di sekolah manapun ini ada. Kursi, meja, terus ada kalau di ruang kelas ada jendela, pintu, ya, papan tulis, ya ada, penghapus, spidol, tempat sampah itu pasti ada itu di setiap sekolah, nggak mungkin nggak ada. Nah, ada yang ingin tanyakan nggak? Bapak ulang lagi. Jangan malu-malu kalau mau nanya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, ini tadi dilihat lagi gambarnya ini. Setelah itu baru kita akan mengamati langsung bendanya. Nah, ini. Kursi itu ada, di situ gambarnya. Meja. Papan tulis. Kebetulan papan tulis kita kan nggak ada. Ya, tempat sampahnya ada. Spidol dan penghapus, walaupun mungkin tidak serupa ya, spidolnya kayak gini, beda sama di gambar. Penghapusnya juga, tempat sampahnya juga agak kecil, di gambar itu yang besar itu ya gede. Oke, nah kita amati, sekali lagi amati apa saja di sekitar sini, Ki. Meja, kursi, Ya. jendela, Ya. Kipas angin, benar. Apalagi, Zai? jam tangan. Jam tangan, ya siapa yang pakai jam tangan? Bapak nggak ada. Jam kita loh. Coba, jam dinding, ya. Apalagi, Zai? Pintu, jendela. Ya, termasuk ini. Yang kita pakai alatnya apa nih namanya nih? Laptop ya, termasuk benda padat. Nah. Oke. Nah, ini. Sekarang giliran Zai ini lagi yang baca. Ki, kamu maju aja, jangan mundur-mundur. Ya, nanti nggak kelihatan. Ya, padat. Sebutkan ciri-ciri benda padat. Nah, itu apa tuh? Satu. Keras. Baca deh keterangannya. Benda padat memiliki tekstur yang keras, tidak mudah rusak dan tahan terhadap benturan. Tidak dapat berlari. Iya. Benda padat memiliki sifat kaku dan tidak menempati setiap ruang. Ya, apa yang pertama Bapak jelaskan keras. Itu sudah pasti ya, namanya juga benda padat. Gak ada yang gak keras. Ya, nah. Nih. Nah, keras kan, bahkan sampai menimbulkan bunyi kalau diketok-ketok, dipukul-pukul halus nih. Nah, coba air, bisa nggak dipukul-pukul? Nggak bisa, palingan airnya memercik. Ya kan? Kalau kayak gini, langsung ke muka airnya. Nah, itu perbedaan benda padat dan cair. Kalau padat kan keras, tidak mudah rusak. Nah, benda padat ini karena keras, kalau dibenturkan mereka tidak mudah rusak. Nah, selanjutnya tidak dapat mengalir. Nah, sifatnya kaku. Beda dengan benda cair yang menempati setiap ruang. Nih, ada botol minum bentuknya panjang kayak gini. Kalau diisi air itu dia akan mengikuti bentuk botol ini. Kalau misalkan botolnya bentuknya persegi panjang, kubus atau balok, maka dia kalau diisi bentuknya akan mengikuti balok tersebut, ya, mengikuti botol tersebut. Nah, itu. Jadi ingat ya, tadi itu nih. Ciri-cirinya yang pertama keras, yang kedua tidak dapat mengalir, ya. Oke, yang selanjutnya menceritakan hasil pengamatan. Nah, setelah tadi diamati, Zaini dan Rizky akan Bapak pinta menceritakan secara sederhana, secara ringkas, secara singkat tentang benda padat yang sudah diamati. Zaini maunya yang diceritakan benda padatnya apa? Meja. Kalau Rizky apa? Kursi. Oke. Sebelum Bapak berikan tugas, ini contohnya dulu Bapak berikan. Berikut adalah contohnya. Ini misalkan Bapak yang mengamati ya.
Benda yang saya amati adalah papan tulis. Berarti kalau Zaini yang diamati adalah Nah, kalau Rizky kursi. Ya, pintar. Nah, papan tulis itu berwarna putih. Kalau meja berwarna, kursi. Oke. Nah, selanjutnya papan tulis terbuat dari kayu. Kursi dan meja dari apa? Kayu juga ya. Papan tulis ini keras. Kursi dan meja keras nggak? Keras ya. Dan saat dipukul dengan pelan dapat menimbulkan suara. Nah, begitu. Sekarang setelah Bapak contohkan tadi, coba dikeluarkan pen atau pensilnya. Kita belajar untuk menulis. Iya, silahkan dikeluarkan ya. Ya, ini apa tadi? Meja. Oke. Nih. Ini Rizky ya. Oke, tadi ya. Ya, nulis. Seperti yang sebelumnya pernah kita ajarkan. Oke, Zaini. Apa nama benda yang diamati, Zaini? Meja. Oke. Berarti benda yang Zaini amati adalah meja ya. Rizky, benda yang diamati apa, Ki? Kursi. Kursi terbuat dari apa? Kayu, iya, pintar. Kalau meja dari apa, Zaini? Meja dari kursi masa? Meja dari apa? Kayu. Iya, kayu. Lupa, nggak apa-apa, belajar. Kursi. Kamu kursi kan? Kalau Zaini apa? Benda yang saya amati adalah meja. Oke. Meja berwarna? Ya, tulis. Kursi warnanya sama nggak sama meja? Sama, ya. Kebetulan kursi di tempat kita sama dengan meja warnanya. Udah. Tunggu Zaini dulu. Benda yang saya amati adalah kursi berwarna Coklat. Terbuat dari apa? Iya, dari kayu. Mejanya gimana? Terbuatnya dari apa? Meja terbuat dari kayu. Kayu juga ya. Ya. Lanjut lagi. Nah, itu. Berarti kursi ke sifatnya. Ayo. Sifat benda padat tadi apa? Iya, keras. Ya, tulis. Kursi keras, meja keras. Kursi keras. Tunggu Zaini dulu. Dan dapat apa? Menimbulkan iya, bunyi atau suara ya, tulis. Dapat menimbulkan apa tadi? Suara. Ya. Kalau nggak muat di bawah, Zai.
suara kita aja Pak. Oke, boleh. Setelah itu nanti kita akan belajar ke pembelajaran selanjutnya. Dah? Jadi sudah? Ya, oke. Sini kumpul ke Bapak. Mantap. Nah, setelah tadi kita sudah membuat ini namanya cerita ya, cerita atau laporan singkat. Kalau laporan yang biasanya dibikin oleh murid-murid SMP atau SMA itu kan panjang banget. Kalau ini tadi kan simple. Zaini sama Rizky kan nggak terlalu banyak. Zaini tadi apa? Meja. Nah, berarti benda yang Zaini amati adalah meja. Berwarna apa? Berwarna coklat. Terus terbuat dari kayu. Ya, kursi juga sama kan? Dari kayu juga. Nah, terus meja dan kursi itu teksturnya iya benar, keras. Dan juga dapat menimbulkan suara ya kalau dipukul pelan. Nah, ya kan? Dapat nggak? Dapat. Nah, setelah mempelajari tentang laporan singkat atau cerita singkat tadi, kita akan setelah selesai membuat cerita atau laporan sederhana, mari kita hitung jumlah benda padat yang ada di kelas. Lalu silahkan kerjakan soal operasi hitung penjumlahan benda padat di buku kalian. Gak usah di buku ya, di lembar kerja aja nanti. Oke, Rizky Bapak tanya dulu. Kamu mau ngamatin apa, Ki? Mau ngitung apa? Yang dihitung apa? Meja, kursi, tempat sampah, jendela, atau pintu? Tempat saja cuma satu. Oh, jangan, kalau tempat sampah cuma satu, jangan. Yang lain. Meja. Kalau Zeni mau apa? Jendela. Sanggup nggak? Boleh sih jendela. Ya, oke. Silahkan dihitung. Nanti laporkan ke Bapak berapa jumlahnya. Berapa? Oke, kita tunggu Zaini. Dua 8. Oke, sekarang laporkan Zaini jumlah jendelanya ada berapa? 28. Kamu hadap sini, Ki. Hadap sini. Tadi kamu kursi atau meja? Meja ada berapa? 17. Nah, kalian kan sudah tahu bilangan itu sudah sampai puluhan kan? Selanjutnya Bapak akan memberikan soal operasi hitung penjumlahan. Oke, Bapak tampilin dulu mungkin soalnya. Nah, ini soalnya akan sama dengan di lembar kerja yang akan Bapak print dan Bapak bagikan ini, yang sudah di print dan akan Bapak bagikan. Ini jawabnya silahkan di sini ya, dicoret-coret aja nggak apa-apa, mau dengan hitung penjumlahan menurun atau langsung boleh, silahkan. Lagi? Boleh, silahkan dikasih hari, namanya jangan lupa ya. Hari ini tanggal 24 November. Harinya hari apa? Hari Kamis ya, ingat kalau pakai baju dinamain ya. Kalau pakai kain sasirangan atau batik berarti hari Kamis. Namanya siapa? Tanggalnya 24 November. Atau tanggal 24 bulan 11 tahun 2022. 24 bulan 11. Oke. Tulis di kertas aja nggak apa-apa, Ki.
Namanya dulu Zai, nama kamu jangan lupa. Ya. Nah, silahkan dicoret nggak apa-apa Zai. Jawabnya di bawah aja ya Ki, supaya jelas di paling bawah. Tulis lagi nanti nomor 1. Iya di situ. 1 berapa jawabannya? Ya benar. Nah hitung dulu. Ayo. Tulis di situ aja nggak apa-apa. Tulis di situ nggak apa-apa. Ya silahkan. Nggak apa-apa dicoret-coret kertasnya. Kalian pakai hitungan menurunnya biasanya ya? Ya, silahkan. Ya, tulis. Nomor 2 di bawahnya gitu. Ya, di bawahnya silahkan. Oke, hitung lagi di bawah nggak apa-apa kalau perlu hitungan menurun. Ini yang paling lambat saya di kelas menghitung kayak ini. Nggak apa-apa, lambat. Yang penting sabar. Tapi menulis paling satu paling ganteng. Sini. Paling cepat lulus kayak ini. Sekarang kita sama-sama kita baca. Nomor 1. Kursi di ruang aula sekolah ada 28. Lalu beberapa hari kemudian pihak sekolah membeli lagi 12 kursi tambahan. Berapa jumlah kursi di ruang aula? Berapa? 40. Oke, sudah dijawab kan tadi? Sudah. Yang kedua, jumlah meja di kelas 6 ada 20 kursi. Lalu kelas 6 mendapatkan tambahan 10 kursi. Berapa jumlah kursi di kelas 6? Iya, 30. Benar nggak tadi jawabannya di sini? Benar ya. Yang ketiga, ruang guru memiliki 30 meja. Saat ini mendapat tambahan 8 meja. Berapa jumlah meja di ruang guru saat ini? Yang oh ya, 38. Benar. Soal terakhir. Di dalam lemari kantor ada 25 spidol. Dan saat ini baru saja mendapatkan tambahan 20 spidol baru. Berapakah jumlah spidol saat ini? 45. Oke. Tadi sudah 4 soal ya. Benar semua? Iya, berarti sudah pintar tentang penjumlahan. Nah, karena kita sekarang sudah tadi kan sudah tentang benda padat, menghitungnya juga sudah. Nah, ini yang terakhir ini. Bertukar informasi sebenarnya adalah menyampaikan kembali cerita atau laporan singkat yang sudah dibuat oleh Rizky dan Zaini.
Rizky dan Zaini siapa yang duluan maju? Siapa? Udah sweet aja ya, pingsut sweet. Yang kalah maju duluan. Rizky kalah. Gunting sama kertas, yang menang gunting. Rizky kalah. Ayo, Rizky tadi apa yang diceritakan? Kursi? Ya, kursi. Ayo sini. Gak boleh malu. Gak boleh, udah besar, udah kelas 6 harus pede. Ya. Silahkan diceritakan. Benda yang saya diamati adalah apa tadi? kursi Kursi berwarna coklat, ya, terbuat dari kayu. Kursi keras, ya, keras dan dapat menimbulkan suara. ya. Silakan duduk. Zaini lagi. Ayo Zai. Lepas mikrofon. Ayo Zaini lagi. Zaini harus pede juga ya. Jangan gugup. Tes. Jangan gugup. Ayo. Zaini tadi apa yang diamati, Zai? Meja. Ya, oke. Benda yang Zaini amati adalah Benda sini. benda yang saya amati adalah meja terbuat dari kayu. Warnanya coklat dan dia keras dan bisa menimbulkan suara saat dipukul. saat dipukul. Ya, nah pintar. Dua-duanya sudah berani maju ke depan kelas untuk menceritakan cerita sederhana yang sudah ditulis. Jadi kalian harus bangga. Tadi bisa membuat cerita sederhana. Tentang apa tadi Jaini? Jaini meja. Kalau Rizky kursi. Iya. Kita harus bangga. Nah, sekarang mengingat waktunya sudah hampir habis ya, mendekati waktu pulang, kita akan masuk ke kegiatan penutup. Nah, kita tadi sudah belajar tentang benda apa? Iya, benda padat. Apa aja tadi Ki? Contohnya Ki? Meja, kursi, jendela, tempat sampah, Iya. kipas angin, pintu, nah, dan banyak lagi ya. Banyak banget sebenarnya benda padat yang ada di sekitar kita. Tapi itulah benda padat yang selalu ada di setiap sekolah. Dari kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, apalagi tempat sampah, ya kan? Tambahannya mungkin kalau di kelas-kelas ada pintu, ada jendela, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah merupakan benda-benda padat yang sangat sering kita temui di sekitar kita. Sekarang Zai, ini ciri-cirinya apa aja tadi Zai benda padat itu? Yang satu keras dan iya benar, tidak dapat mengalir. Nah, itu tadi adalah hal yang telah kita pelajari. Selanjutnya, karena Zaini dan Rizky sudah mengamati benda-benda padat yang ada di lingkungan sekolah atau di kelas, pesan Bapak coba lagi nanti diamati benda-benda padat yang ada di lingkungan rumah. Banyak tuh, ada televisi, ada kursi, ada dinding ya, ada meja, ada yang buat makan itu, tempat buat makan apa namanya? Piring. Yang buat minum apa? Gelas. Nah, nanti sendok ya, garpu, itu bisa diamati nanti ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Zaini dan Rizky tangannya untuk berdoa. Cukup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wasau bis sabr. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tentang materi yang akan kita lanjutkan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.